Kapan pasarnya akan kembali mantul ke atas? Kita bisa lihat secerca harapan dari teori beberapa analis yang memandang bisa aja ini dasarnya. Pasar saham sekarang mulai tampak cukup oversold atau dijual berlebihan dan mulai kelihatan bangkit juga. Ya, yang perlu kita ingat ini hanya penyesuaian terhadap satu perubahan kecil oleh Federal Reserve Amerika Serikat dan menandakan beberapa perubahan besar lain dari mereka soal inflasi. Ingat guys, pasar kripto koreksi berdarah seperti ini bukan karena kripto itu sendiri. Kejadian ini benar-benar karena alasan di luar alam kripto. Penyebab koreksi besar ini bukan karena ada whales Bitcoin yang tiba-tiba langsung mulai jualan secara massal sampai ngedam. Justru data on-chain bilang mereka malah serok lebih banyak. Jadi ini sebenarnya bukan akhir dari industri kripto. Dengan harapan pantulan naik kembali nih harganya untuk ke atas, kalian mungkin penasaran kapan ini akan terjadi dan sektor kripto apa yang potensinya paling bullish dalam waktu mendatang. Tonton sampai akhir untuk kalian tahu jawabannya. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi kenyataannya yang sedang kita alami adalah perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat yang pasti akan mempengaruhi pasar berisiko seperti kripto. Tapi dalam jangka panjang, kejadian di pasar keuangan tradisional seharusnya tidak merusak hal-hal yang terjadi di kripto. Misalnya kan kita memiliki NFT, Web3, gaming, DeFi, token sosial, NFT musik. Intinya nanti kita akan ngobrolin semua alasan untuk ini nanti. Nah sekarang tentu aja kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi dalam jangka pendek hingga jangka menengahnya. Tapi beberapa analis merasa bahwa bisa aja kita mengalami pantulan harga naik ke atas sedikit. Sebagai istilahnya bahasa Inggris itu relief untuk melegakan pasar. Misalkan itu memang cuma pantulan sedikit, masuk akal sih kalau kita memang perlu naik dulu ke atas. Meskipun nanti hanya akan sideways di sana atau malah akhirnya turun lagi. Tidak ada yang tahu, jadi kita hanya bisa berasumsi dan memperhatikan kondisinya. Nah, bagi orang yang mungkin sudah nunggu kesempatan untuk jual dan pengen melepaskan risiko berlebihan mereka, mungkin itu kesempatannya nanti waktu ada relief bounce itu. Kami sudah sering bilang satu tips penting sebagai investor itu untuk jangan lupa TP dalam perjalanan naik ke atas. Jangan hodl selamanya. Kalau kalian panik saat volatilitas gini, bisa aja karena eksposur risiko kalian terlalu berlebihan. Kami sudah sering berbagi pendekatan strategi kami untuk menggunakan uang dingin dan jangan pernah all in. Kalau kalian sampai ketakutan dan khawatir karena butuh uang yang ada di kripto sekarang, entah untuk kehidupan sehari-hari atau untuk kebutuhan lain, maka semoga kalian nanti ada kesempatan nih untuk TP saat memantul naik ke atas dan mungkin untuk yang panik bisa lepas tuh beberapa risiko yang terlalu berlebihan saat nanti kita naik ke atas sedikit. Selama kita lanjut nih melihat pasar beberapa hari dan minggu ke depan, kami punya pendapat bahwa pasar NFT dan gaming dapat sepenuhnya mulai terpisah dari kripto secara umum dari sisi kegunaan dan utilitas. Bitcoin kan tampak berurusan dengan retorika Fed lagi yang ada di Amerika Serikat. Narasi inflasi yang mendorong Bitcoin itu ada hubungannya dengan hal yang terjadi sama si dolar. Jadi kalau si dolar Amerika Serikat mengalami perubahan kebijakan besar yang bikin nilai itu kembali masuk ke si dolar, ya tentu aja nilai akan tersedot keluar dari Bitcoin. Tapi siklus ini mungkin tidak akan berlangsung selamanya. Kenyataannya guys, industri kripto tidak selalu berada dalam pergolakan aktivitas Bitcoin. Nantinya kripto akan menjadi sangat bernuansa. Sama kalau saham Tesla itu berperforma buruk hari ini, bukan berarti saham yang Apple harus berperforma buruk juga. Ya walaupun memang kadang ada korelasinya. Jadi bisa aja kita melihat pantulan nilai pasar kembali ke atas sedikit. Tren koreksi turun yang kita alami ini sudah cukup dalam. Jangan terkejut kalau kita bisa melihat pembalikan arah tren ke atas, bahkan meskipun itu hanya sementara aja. Buktinya ini sudah terjadi sepanjang tahun 2018. Ada banyak tuh rally harga naik di sepanjang tahun 2018 di mana kalian bisa TP sesuai entry kalian. Faktanya sejauh ini kita belum lihat yang seperti itu. Jadi wajar kalau orang-orang itu merasa pantulan naik ke atas yang cukup besar akan datang lagi. Pada intinya kembali ke perspektif investasi kalian karena jangka waktu investasi kita kan berbeda-beda. Kami di Republik Rupiah fokusnya untuk jangka panjang dan dalam jangka panjang kripto dapat terlepas dari keuangan tradisional. Kita memiliki NFT, ada Web3,
Ada game, ada DeFi, ada token sosial, ada NFT, bahkan dalam bentuk seperti yang musik. Semua hal ini sebenarnya merupakan industri yang benar-benar berkembang dan membantu orang memiliki kehidupan yang lebih baik. Ini pun bukan hanya kata RR. CEO dari EA Games, yaitu publisher game yang besar yang seperti banyak dari kalian mungkin tahu, si Andrew Wilson itu juga setuju. Tugasnya si Andrew Wilson ini adalah menempatkan perusahaan EA untuk kemajuan yang hebat, dan dia menggambarkan hal yang muncul di alam kripto sebagai bagian yang penting dari masa depan industri yang maju. Nah, kalian mungkin seorang gamers, atau mungkin kalian kenal orang yang mainan game. Semua waktu yang mereka habiskan untuk membangun pasukan terkuat, untuk mengumpulkan item terbaik, atau menyelesaikan level tersulit, bahkan sampai berulang-ulang kali, bisa hilang kapan aja begitu kalian meninggalkan game itu. Nah, sekarang dengan GameFi di kripto atau play to earn, kalian bisa menyimpan hal yang kalian hasilkan. Kalian juga bisa menjualnya ke orang lain, meminjamkannya, atau bahkan memamerkannya. Dengan kata lain, setiap gamers dalam game yang berbasis blockchain itu menjadi pemain sekaligus jadi pemilik. Inilah kenapa pemimpin seperti Wilson dari EA itu bullish. Ekonomi digital itu terus mengaburkan batas antara sumber daya dalam game dan antara aset dunia nyata. Dalam sebuah studi yang diselesaikan di Amerika Serikat dan Inggris, 58% dari 197 pengembang video game yang disurvei menyatakan rencana untuk pakai blockchain di game masa depan. 47% dari grup yang sama ini sudah mulai memasukkan NFT dalam proyek mereka. Ini adalah hal yang harus dipantau selama beberapa tahun ke depan. Munculnya e-sports dan live streaming adalah perkembangan dalam dekade terakhir yang jadi bukti bahwa game bukan hanya sebagai sumber hiburan, tapi juga sebagai karir yang legit. Minat atas gaming kripto sudah melonjak. Jumlah investasi dolar dalam game termasuk yang tertinggi dibandingkan aplikasi NFT lain. Artinya, fokus itu mulai bergeser saat investor mulai mencari peluang di alam ini. GameFi adalah salah satu pilar yang membantu adopsi pengguna baru ke dalam kripto. Kombinasi dengan DeFi, NFT, Web3, dan sektor-sektor lainnya meningkatkan total aktivitas blockchain selama beberapa tahun ke depan. Tapi pada akhirnya juga prediksi itu hanya spekulasi. Yang pasti adalah aktivitas dan perkembangan menarik yang terjadi dengan pesat. Bisa memiliki aset sesuka hati, bisa menghasilkan uang dari game, dan bisa terhubung dengan komunitas global yang diakui secara luas adalah fitur-fitur menarik yang disajikan dalam sektor baru kripto ini. Masa depan tidak ada yang tahu pasti. Namun yang sudah jelas kita lihat adalah hingga saat ini, sentimen dari para eksekutif industri, studio game, investor, dan gamer semuanya ini tampak optimis. Inilah kenapa guys kami terlibat di sektor ini secara langsung dengan Guild Chainlords. Ada banyak sekali game yang masuk ke pasar dan banyak diantaranya yang masih belum masuk pasaran. Banyak dari mereka yang masih belum memenuhi janji dan harapan. Tapi banyak juga yang bertahan dengan mengembangkan komunitas terlebih dahulu. Kami percaya semua potensi ini akan semakin menarik dipantau dalam beberapa bulan dan tahun ke depan. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan exposure pertumbuhan sektor gaming tanpa harus melacak semua proyek tiap hari, Token Glory adalah jawabannya. Ini adalah saham kepemilikan atas Guild Chainlords, tempat gamer profesional bisa bermain game dan menghasilkan uang. Kalian bisa langsung gabung ke server Chainlords yang ada di Discord, linknya akan ada di deskripsi di bawah video ini. Tapi kalian perlu paham, kami itu bukan penasihat keuangan, kami hanya tim peneliti dan investor jangka panjang. Jadi kalian pun perlu mengambil keputusan sendiri di pasar ini. Jangan hanya mengikuti yang kami katakan. Semoga konten dan informasi kami bisa membantu kalian ambil keputusan bagus dan menemukan proyek yang bagus. Kami menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk melakukan riset yang umum dan mengulas banyak konten tentang industri keuangan secara umum. Tapi sektor play to earn gaming, NFT, dan metaverse dan seluruh ekosistem yang seperti GameFi ini adalah proyek yang memang punya komponen menarik. Ini bisa saja menjadi area yang tetap berjalan baik terlepas dari kondisi pasar yang bearish. Nanti siapa tahu bisa terpisah dari gerakan harga Bitcoin. Satu hal yang pasti guys, kalau kalian berada di sini selama pasarnya masih dalam keadaan yang sulit, kalian akan merasakan masanya yang bagus nanti.
Tapi kalau kalian kabur selama masa-masa sulit dan hanya kembali saat pasarnya nanti tampak indah dan bullish, ya kalian hanya akan melihat masa-masa yang wrecked, yang lebih buruk di masa depan nanti. Jadi saat pasar begini, kami malah lebih suka kerja makin keras. Kami riset lebih banyak, dan karena saat kita setia di masa-masa sulit, saat tidak ada satupun orang yang percaya, kita nanti akan merasakan manfaatnya yang besar saat gelombang bullish dan retail yang FOMO pada mulai masuk nanti. Mereka akan nyangkut di pucuk, sedangkan kita akan memanen hasilnya. Jadi untuk menutup, soal kapan parade bull run berikutnya terjadi hanyalah soal tebakan orang. Tapi rasanya dalam jangka pendek hingga menengah, kita bisa aja guys cenderung melihat kenaikan harga daripada penurunan. Hanya waktu yang tahu. Karena sejauh ini kita melihat nih, ada banyak koreksi secara beruntun. Dan pasar itu kan sifatnya seperti karet gelang. Jadi pasti akan ada waktu memantul kembali kan. Gerakannya tidak bisa terlalu ekstrim terus hanya jauh ke satu arah saja kan. Jadi sekian guys, kalau informasi kami membantu silahkan kalian like video ini dan cek video lain yang ada di channel kami. Mulai belajar lebih lanjut tentang seluruh alam kripto yang lebih luas. Kami sering bahas soal kripto dalam hal DeFi, teknologi blockchain, NFT, real estate, dan banyak hal lainnya lagi. Kami juga sedang menulis skrip lebih banyak ke depannya tentang banyak topik berbeda di berbagai sektor untuk beberapa hari dan minggu mendatang. Jadi jangan lupa subscribe juga biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih guys sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!